Oke, baik. Di sini perkenalkan nama saya Nabil Dava Saputra dengan NIM A11 2022 21431. Di sini saya akan mempresentasikan tugas literasi informasi dengan judul yang saya buat adalah analisis performa algoritma anomaly detection dan penerapan machine learning untuk identifikasi pola penipuan dalam sistem pembayaran digital. Yang pertama di sini untuk latar belakang dibikinnya penelitian ini karena dalam era digital saat ini tuh hampir seluruh aspek transaksi keuangan telah beralih ke sistem digital. Kemudian sektor seperti vintage dan e-commerce tumbuh sangat pesat. Namun, pertumbuhan ini juga membuka celah bagi meningkatnya penipuan digital. Penipuan ini semakin canggih, bersifat terorganisir, dan tidak bisa lagi dideteksi hanya dengan sistem manual atau rule based. Karena itulah, kita memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan otomatis. Disinilah peran machine learning menjadi sangat penting sebagai alat bantu dalam mendeteksi pola-pola penipuan secara real time berdasarkan data historis. Kemudian, untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama itu algoritma apa yang paling efektif untuk mendeteksi penipuan digital. Kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam data yang tidak seimbang. Terus yang ketiga, bagaimana performa masing-masing algoritma dibandingkan satu sama lain. Tujuan penelitian ini itu adalah untuk menganalisis dan membandingkan performa tiga algoritma dalam machine learning, yaitu ada SVM, Support Vector Machine Learning, eh, Support Vector Machine, lalu Random Forest, dan Ensemble Learning. Penelitian ini juga ingin menguji beberapa efektif teknik balancing data seperti Force-Mote dalam meningkatkan performa deteksi, khususnya untuk kelas minoritas seperti data fraud. Lalu untuk metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif eksperimen, dataset yang digunakan adalah dataset transaksi kartu kredit dari Kaggle yang sangat tidak seimbang, hanya sekitar 0,17% transaksi yang merupakan penipuan. Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pembersihan data, scaling, membagi data menjadi training dan testing, menerapkan SMOTE pada data latih, lalu melatih model dan mengevaluasinya menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUSI. Untuk algoritma yang digunakan adalah yang pertama SVM, yang bekerja dengan mencari hyperplane optimal. Algoritma ini bekerja baik untuk klasifikasi biner, tetapi bisa overfit pada data besar. Kedua adalah random forest yang menggunakan banyak pohon keputusan. Model ini sangat kuat, akurat, dan dapat menangani data kompleks. Kemudian yang ketiga adalah ensemble learning, khususnya teknik boosting. Teknik ini menggabungkan beberapa model untuk memperkuat prediksi dan mengurangi kesalahan. Lalu yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Random forest terbukti menjadi yang paling unggul dalam hal akurasi dan recall karena dapat menangkap pola nonlinear dalam data kompleks. Sementara itu, ensemble learning memberikan hasil yang lebih stabil dan presisi karena menggabungkan kekuatan dan beberapa model. SVM tetap efektif tetapi agak tidak terbatas ketika data sangat besar karena akan menimbulkan overfitting. Lalu, Smote terbukti sangat membantu mengatasi ketidakseimbangan data sehingga model lebih sensitif terhadap kelas penipuan. Namun, tantangan yang ditemukan adalah kompleksitas interferensi model dan kebutuhan sumber daya komputasi yang tinggi terutama pada ensemble. Lalu untuk kesimpulannya, secara umum machine learning sangat menjanjikan dalam membantu mendeteksi penipuan digital. Random forest menunjukkan performa yang paling baik dalam konteks penelitian ini.
sementara ensemble running menjadi pendekatan yang stabil dan presisi tinggi. Namun, untuk tantangan seperti ketidakseimbangan data, interpretabilitas model, dan kemudian update model secara berkala harus terus diperhatikan. Penelitian ini membuka arah baru untuk riset selanjutnya menggunakan pendekatan deep learning dan model hybrid yang lebih adaptif dalam menghadapi pola penipuan baru. Untuk daftar pustakanya, di sini ada sekitar 12, iya sekitar 12 daftar pustaka dari tahun 2020 ke atas. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.